warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 bagian 13, yaitu tentang failover dan load balance. Untuk cakupan materinya yaitu yang pertama ada konsep failover dan load balance, yang kedua ada setting topologi, yang ketiga ada studi kasus konfigurasi, yang terakhir ada trans routes. Langsung aja ke materi yang pertama, yaitu konsep failover atau load balance. Konsep ini termasuk pada fitur yang bisa dijalankan pada vendor mikrotik. Untuk konsep failover dan juga load balance itu deskripsinya sama. Metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet. Jadi misal kita gambarkan pada topologi yang tersedia di sini, terdapat satu router yang memiliki dua jalur ke internet. Yang ke satu di ISP yang pertama dan yang kedua di ISP yang kedua, artinya dari semua perangkat klien ini yang terhubung ke router kita maka memiliki dua jalur ke internet bisa menggunakan ISP1 dan ISP2. Nah, kalau misalkan kita sudah memiliki jalur seperti ini, maka ada konsep yang kita terapkan yaitu failover dan load balance. Terkait failover, nanti gambarnya ada satu ISP yang aktif dan satunya disable atau menjadi backup. Jadi dari semua klien akan dilewatkan pada satu ISP saja. Kalau ISP yang pertama down, maka ISP yang kedua akan aktif sebagai backupnya. Kalau load balance, tentunya kedua ISP tersebut akan aktif dan bersamaan. Materi yang selanjutnya itu tentang setting topologi. Siapkan topologi, yaitu ada NAT, router ISP1, dan router ISP2. Coba cek ISP1, caranya yang pertama buka Winbox, yang kedua ganti hostname menjadi ISP1, lalu buka menu sistem, lalu ke identity dan ubah namanya menjadi ISP1, lalu apply dan OK. Lakukan hal yang sama pada ISP2. Kita hapus dulu atau putuskan kabel dari ISP1 ke ISP2. Untuk yang ISP1 memiliki IP address 10.0.137.146. Nah, kalian bisa cek pada ISP2, koneksikan terlebih dahulu pada NAT. Caranya yang pertama pergi ke terminal ISP2, yang kedua untuk loginnya itu admin, yang ketiga passwordnya kosongkan saja, yang keempat ketik N lalu Ctrl plus C, yang kelima lalu ketik IP address, print nanti akan ada IP address dan IP gateway-nya, yang keenam nanti kalian kasih note agar tidak lupa IP address-nya, yang ketujuh lalu masukkan ke Winbox. Nah, setelah berhasil kita coba tambahkan router mikrotik lagi yang bertindak sebagai customer. Nah, nanti glossnya mikrotik yang bertindak sebagai customer itu memiliki dua jalur ke internet bisa menggunakan ISP1 dan ISP2. Lalu, router mikrotiknya dihubungkan ke ISP1 dan ISP2. Nyalakan mikrotiknya. Setelah itu, kita coba cek router customer-nya memiliki IP address berapa, pastikan router customer ini bisa terhubung ke ISP1 dan ISP2. Yang pertama, login menggunakan admin, yang kedua, password yang kosongkan saja, yang ketiga, ketik N lalu Ctrl plus C, yang keempat, ketik IP address print. Misal masih kosong, berarti langkah yang bisa dilakukan yaitu setting IP address pada Ether 2 pada ISP1 dan Ether 2 pada ISP2 yang berfungsi sebagai gateway untuk router mikrotik. Langsung setting saja pada Winbox ISP1. Yang pertama, buka Winbox yang sudah terhubung pada ISP1. Yang kedua, lalu ke IP dan cari yang namanya address. Yang ketiga, lalu pilih Ether 2. Yang keempat, lalu IP-nya misal 192.168.1.1 per 24. Kalian bebas beberapa saja. Yang kelima, klik apply dan OK. Lakukan hal yang sama pada ISP2. Setelah berhasil setting Ether 2 dan ISP1 dan ISP2, selanjutnya kita setting pada router mikrotik yang menjadi customer. Yang selanjutnya itu failover. Terdapat dua line akses internet menuju ISP dengan kriteria satu aktif dan satu backup. Yang aktif hanya satu. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satunya, bisa dimainkan parameter distance. Jika main link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup. Parameter cek gateway distance atau menggunakan script. Studi kasus, yang pertama konfigurasi sederhana, yang kedua merubah parameter distance, yang ketiga cek gateway.
ARP atau ICMP. Studi kasus yang pertama yaitu konfigurasi sederhana. Yang aktif adalah ISP1. Nah, saya akan coba mengganti parameter ISP1 sehingga lebih besar dan artinya nanti saya akan digunakan adalah ISP1, ISP2. Kita coba besarkan distance-nya, misal ISP1 10, maka jalur internet akan berpindah langsung ke ISP2. Nah, itulah cara memainkan failover. Yang kedua itu load balance. Dua line ISP aktif bisa difungsikan bila kalian ingin membagi jalur internet misal ke Facebook jalur 1, ke YouTube jalur 2. Load balance dengan metode ECMP yang merupakan improvisasi dari metode round robin load balance. Studi kasus yang pertama konfigurasi load balance ICMP, yang kedua konfigurasi load balance route rules. Studi kasus yang pertama yaitu konfigurasi load balance ICMP. Untuk konfigurasi load balance sangat simpel. Hapus dulu di routes yang mengarah ke internetnya, lalu konfigurasikan dengan cara masuk pada routing table. Yang pertama masuk pada menu IP, yang kedua lalu ke routes, yang ketiga lalu nanti klik add, yang keempat untuk DRS address-nya mengarah ke 0.0.0.0. Yang kelima untuk gateway-nya isikan 2 ISP. Yang keenam lalu klik add new flow. Yang ketujuh nanti gateway-nya isikan IP dari ISP yang pertama. Yang kedelapan lalu apply dan OK. Maka nanti sudah terdapat informasi bahwasannya kita ke internet bisa menggunakan ISP1 dan ISP2. Yang kedua yaitu cara uji coba di PPC1 terlebih dahulu. Yang pertama, klik 2 kali pada PPC1. Yang kedua, klik lalu ketik IP DHCP. Yang ketiga, nanti akan mendapatkan IP address dan gateway-nya. Yang keempat, lalu ketik ping 8.8.8.8. Yang kelima, ketika sudah berhasil bisa menggunakan trans, kira-kira PCP1 ke internet menggunakan ISP yang mana. Yang keenam, ketik trans 8.8.8.8. Bisa dilihat bahwasannya PPC1 kalau mau ke internet dia pertama-tama melewatkan interface bridge router demokratik terlebih dahulu, kemudian lewat ke ISP2, setelah itu baru bisa internetan. Lakukan hal yang sama pada PPC2. Selanjutnya itu transroute. Coba di PPC1 misal login ke Google, kira-kira menggunakan ISP yang mana? Yang pertama, ketik IP DNS 8.8.8.8. Kedua, lalu show IP. Yang ketiga, lalu ping google.com. Pastikan sudah berhasil. Yang keempat, lalu kita coba cek misal PPC1 ingin ke Google, kira-kira menggunakan ISP yang mana? Yang kelima, ketik transgoogle.com. Ternyata kalau ke Google dari PCP1 dia lewat interface bridge terlebih dahulu, baru menggunakan ISP1. Untuk transroute pertama yaitu pada mikrotik terlebih dahulu. Yang pertama kita buka pada menu Winbox. Yang kedua untuk melakukan transroute bisa pergi pada menu Tools. Yang ketiga lalu cari yang namanya transroutes. Yang keempat untuk transroute 2-nya coba ping 8.8.8.8. Yang kelimanya untuk protokolnya pilih ICMP. Yang keenam lalu kita start, nanti bisa dilihat bahwasannya dari router mikrotik kita itu dia ingin ping ke internet, dia menggunakan ISP2. Untuk transroute pada sisi PCP caranya, yang pertama ketik IP DHCP, nanti bisa dilihat IP address-nya. Kedua ketik ping, yang ketiga trace. Jadi kalau dia lihat dari topologinya dia menggunakan ISP2. Selanjutnya yaitu konfigurasi load balance route rules. Konfigurasi load balance itu tidak hanya menggunakan ICMP, tapi bisa menggunakan konfigurasi load balance dengan metode route rules. Kita coba menggunakan metode route balance terlebih dahulu. Konfigurasi load balance route rules ini bekerja dengan sistem search address. Jadi kita bisa mendefinisikan misal untuk PCP1 ketika ingin internetan harus menggunakan ISP1, dan untuk PCP2 PPC2 ketika ingin internet harus menggunakan ISP2. Nah, itu bisa menggunakan route rules. Nanti kita akan melihat misalkan kata kuncinya adalah search address. Berarti PPC-nya itu harus memiliki IP yang statik. Kalau kita konfigurasi IP pada
PPC yang menggunakan IP DHCP, nanti konfigurasi di router demokratiknya akan berantakan. Maka dari itu kita bisa definisikan PPC itu menggunakan IP statik. Dengan root rules bisa menggunakan untuk PPC1 ingin internetan harus menggunakan ISP1, dan juga ketika PCP2 ingin internetan harus menggunakan ISP2. Berarti setting root rules yang pada sistem demokratik customer terlebih dahulu. Caranya yang pertama buka aplikasi Winbox, yang kedua masuk pada menu IP roots yang ketiga lalu klik pada bagian menu rules, yang keempat klik add, yang kelima nanti ada informasi mengenai search address, yang keenam di search address masukkan satu persatu, misal untuk yang rules pertama didefinisikan untuk PPC1, yang ketujuh masukkan IP PPC1 misal 10.10.10.11, yang kedelapan untuk tabelnya isi mandiri misal PPC1, lalu apply dan oke. Lakukan hal yang sama pada PPC2. Setelah berhasil kita tunjukkan ke internet, yang pertama ke menu IP, yang kedua lo ke new router, nanti tambahkan ke manual ke internet secara satu persatu, yang ketiga untuk DST addressnya 0, yang keempat gateway-nya untuk PCP1 menggunakan ISP1, jadi kita masukkan IP addressnya dari ISP1, yang kelima untuk routing marknya pilih yang PPC1, klik apply lalu klik OK. Lakukan hal yang sama pada PPC2. Nanti akan terlihat dua default route yang mengarah ke internet dengan dua jalur ISP yang dua-duanya aktif. Oke, segitu aja penjelasan bab 1 bagian 13 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want you.